warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala ala al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala aidan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari Selasa ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kita. Semoga langkah Bapak dan Ibu dari rumah masing-masing ini memudahkan kita untuk menuju surga. Ya, jadi memang kalau mau ngaji itu banyak alasan, apalagi tadi mulai hujan ya enggak. Saya ngaji hente hujan ya. Kira-kira datang enggak ya? Nah ini. Nah, alhamdulillah kita bisa hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, kita akan coba mengkaji mengenai kriteria kebahagiaan di dunia menurut Abdullah bin Abbas. Kenapa saya sampaikan ini? Sekarang ini orang ya menganggap kalau tasawuf itu jauh dari kebahagiaan dunia. Nah, ini jangan sampai ada anggapan itu. Ya, kita berhak bahagia di dunia ini, Bapak dan Ibu. Nabi saja mengajarkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan doa ini kalau kita sedang tawaf, Bapak dan Ibu, ini dilafazkan antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Ya, bahkan ditambah di samping Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi doain doa muazzanah, doa keseimbangan. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Bahkan ditambah wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Ya azizu ya ghaffar, ya aziz wahai yang maha gagah perkasa, ya ghaffar wahai Allah yang maha pengampun, ya rabbal alamin wahai Allah Tuhan semesta alam. Nah, namun Bapak dan Ibu, di ayat yang lain di dalam surah Al-Qasas ayat 7 Allah itu mengingatkan, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian segala sesuatu yang menjadikan kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupa kau juga harus mencari kebahagiaan di dunia. Jadi dunia mah hanya sekedar jangan lupa bagi kita mah. Kalau yang namanya jangan lupa, Bapak dan Ibu, berarti bukan yang pokok. Seperti ibu misalnya, kalau ke pasar tujuan utamanya belanja apa? Ya, setidak-tidaknya kebutuhan-kebutuhan di dapur ya. Cuman Bapak pesan misalnya, mau ke pasar, iya mau belanja aja ya biasa we daging, sayur dan sebagainya. Jangan lupa ya beliin papa susu. Berarti susu itu utama nggak beli susu? Jangan lupa. Artinya yang paling pokok itu adalah belanja. Jadi jangan sampai ibu teh sibuk nyari susu tapi lupa beli daging, beli sayur.
Begitu juga hidup kita di dunia yang paling pokok, Bapak dan Ibu kita diperintahkan itu mencari kebahagiaan di akhirat. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunia, jangan lupa kau juga harus nyari kebahagiaan di dunia. Sebab terkadang gara-gara kita tidak bahagia di dunia, suka mengorbankan akhirat juga. Sebaliknya kalau terlalu capek untuk mencari dunia, akhirat dikorbankan. Iya enggak? Nah makanya ke dalam konsep tasawuf ada zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin. Zuhud bukan berarti penampilan tidak keren. Yang penting kan hatinya, ya enggak? Masa saya mah zuhud nggak akan makan daging, nggak akan makan ayam, nggak akan makan apa, nggak akan minum susu, saya mah air putih, weh. Dan sekarang mah kajian tasawuf hari Selasa makanya nggak ada kopi susu, teh tawar, weh. Jadi artinya nanti ibu-ibu ya nggak apa-apa. Tapi sekarang mah kayaknya snack aja ya, biasanya di sebelah sana ada Magicom, nggak ada ya. Jadi bagus kalau hujan-hujan begini, misalnya habis ngaji itu kita buat ram bersama ya. Aduh indahnya, jangan mahal-mahal, jangan mewah-mewah lah, cukup ayam kampung goreng gitu, sambal lalap subha. Nah ini, nah kembali kepada yang tadi Bapak dan Ibu. Lalu orang yang bahagia di dunia ini seperti apa? Ya, apakah yang banyak uangnya, yang jadi selebritis, yang jadi pejabat, yang jadi artis? Belum tentu. Banyak uang belum tentu bahagia. Ibu ke Pusdai ya, bawa uang 50 juta, naik angkot, naik Grab, tenang nggak? Bisa tidur nggak? Ibu bawa uang 100.000 ke Pusdai, tibra mual. Ya. Katanya yang bahagia itu kalau jadi selebritis, belum tentu. Sok tanyain yang jadi selebritis, tanyain teman saya Irfan Hakim jadi selebritis, Bu. Tidurnya sangat sedikit. Memang uangnya banyak. Ya. Ibu mending banyak tidur sedikit uang, mending banyak uang sedikit tidur. Atau katanya bahagia itu jadi pejabat, belum tentu waktunya, Bu. Sok ibu punya suami pejabat, dah jarang di rumah tuh. Apalagi kalau pejabatnya tingkat nasional, sering keluar kota, sering keluar negeri, yang nggak bisa ikut teruskan di situ. Ya. Bahagia nggak jadi punya suami pengusaha? Ya, punya bahagia, namun banyak uangnya, bari rajin ibadah. Tapi yang jadi masalah banyak uangnya, proyeknya banyak, tapi kadang-kadang sholat hese. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji apa pendapat Ibnu Abbas. Siapa sih Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini adalah putranya Abbas. Jadi Abbas ini paman Kanjeng Nabi, salah satu sahabat. Jadi Ibnu Abbas ini adalah keponakan Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, kehebatan Ibnu Abbas yang kita sebut Abdullah bin Abbas, sekarang di Taif itu ada masjidnya, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Di Taif itu kurang lebih sekitar 80 kiloan lah dari kota Mekah. Kalau naik bis 2 jam. Di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meninggalnya di Taif juga. Nah, Bapak dan Ibu, jadi Abdullah bin Abbas ini usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Memang pernah didoakan oleh Rasulullah ya. Jadi 2 kali Rasul mendoakannya seperti, ya Allah pahamkanlah dia dalam agama. Ya Allah pakihkanlah dia dalam agama. Doa Rasul atau ya. Subhanallah. Hanya Ibnu Abbas hafal beberapa ribu hadis. Beliau juga disebutnya juga sebagai tokoh mufassirin karena penafsir Al-Quran, bahkan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran itu Ibnu Abbas. Nah itulah sekilas Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Makanya orang yang cerdas. Nah Bapak dan Ibu, ketika beliau ditanya makna Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Apa sih yang disebut bahagia di dunia ini? Beliau menjawab setidak-tidaknya ada 7 hal. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita punya 7 hal ini, insya Allah bahagia di dunia. Apa 7 hal itu? Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua jauzun solihun, pasangan yang soleh.
Yang ketiga auladun abror, anak-anak yang soleh. Yang keempat lingkungan yang kondusif, yang aman, yang nyaman, yang soleh. Yang kelima rizqun halal, rezeki yang halal dan baik. Yang keenam semangat untuk menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat. Dan yang ketujuh umurnya yang barokah. Jadi kalau bapak dan ibu hari ini punya 7 hal itu dijamin bahagia di dunia. Hati selalu bersyukur, punya pasangan soleh, anak-anak soleh, lingkungan pergaulan juga soleh, kondusif, hartanya halal dan baik, ilmunya bermanfaat dan semangat menuntut ilmunya hebat, dan umurnya barokah. Inilah yang akan kita kaji. Mudah-mudahan sih bapak dan ibu kelihatan kalau dari wajahnya wajah-wajah bahagia ini. Walaupun tanggal 1 Rajab 25 tapi dah NJW segar ya enggak? Gitu. Salah satu bahagia itu usia boleh 50, 60 tapi tetap semangat menuntut ilmunya seperti anak-anak muda. Ya enggak? Kau udah agendakan Selasa mau ngaji pokoknya. Ke Pusdai walaupun tadi rada hujan, mangning payung rada butut. Ingki kowe nikreh ngere. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah-olah kita sedang memohon kepada Allah 7 hal. Ini sesungguhnya untuk memantapkan, Pak. Kita sedang minta apa sesungguhnya? Supaya menjadi bahagia apa yang kita minta itu. Apa di antaranya? Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Bapak Ibu, kriteria orang yang bahagia di dunia yang pertama hatinya selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Oleh mace kumaha lieur. Kang kumaha kang rudet. Nah ini. Kalau orang selalu mengeluh, apa yang dikeluhkan Allah sudah memberikan segala-galanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Manusia yang suka membebani diri. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar ngajarin ke kita Bapak dan Ibu suatu saat bahwa unta dituntun unta itu. Ditanya oleh sahabat, "Ya Abu Bakrin limadza la tarkab ibila?" Kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Jadi ibu kalau punya NMAX, PCX, kalau belum lunas jangan dulu dipakai, tuntun. Kan itu selop baru 2 kali kan harusnya 3 kali ya belum bayar, jangan dipakai, jinjing. Jadi maksud saya Bapak dan Ibu, Sayyidina Abu Bakar sedang mengajarkan kepada kita hiduplah tanpa hutang. Jadi yang suka jadi beban itu kita banyak hutang. Ya. Makanya sekarang dirubah paradigmanya. Jangan suka kita ingin menikmati sesuatu sebelum waktunya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Bapak Ibu hari ini makan dengan telur, telurnya ada, mau didadar, mau diceplok, mau disemur, mau dibalado, tapi ada telurnya. Nikmati, syukuri daripada besok dengan ayam, ayamnya belum ada. Artinya apa? Siapapun diri kita hari ini, apapun posisinya, nikmati, syukuri. Bapak sudah pensiun, nikmati jadi pensiun, teh pasti bahagia. Jangan pikir masih dinas, nah maksudnya ngitung-ngitung TKD, ngitung-ngitung TPP, riweuh. Ibu sekarang, ya, nikmati posisi ibu sekarang jadi ibu rumah tangga, yang baik, yang soleha, yang mampu melayani suami, ngurus anak-anak. Udah jangan berpikir jadi ibu menteri. Ya. Nah ini yang suka jadi beban itu orang hanya tidak pernah bersyukur, nggak bahagia Pak, selalu mengeluh. Ya. Bapak punya istri sekarang, usianya berapa, bentuk kulitnya sudah seperti apa, nikmati, syukur itu istri Bapak. Jangan berpikir BCL kapan habis masa idahnya. Jadi Pak, kalau Bapak pengen tahu BCL kan kemarin Ashraf meninggal 18 Februari. Jadi kalau 4 bulan 10 hari itu berarti sekitar 20 Juni lah Pak ya, habis lebaran. Masih ada.
Ya kalau saya ngitung lah ya kan. Jadi Bapak dan Ibu kembali kepada yang tadi. Artinya nikmati syukuri. Jadi sekarang itu kalau pingin sesuatu nabung dulu baru beli. Nah selama ini banyak diantaranya di beban kita tuh pingin punya dulu baru nyicil. Ya, akhirnya barang itu begitu lunas begitu rusak. Yang paling parah apa? Barang itu udah rusak duluan, lunas belum. Maaf, arisan. Kayak arisan ikut satu aja lah cukup, jangan banyak-banyak. Ini mah arisan 9. Ibu, arisan teh sesungguhnya kalau yang dapatnya duluan jadi hutang loh. Kalau belakangan mungkin boleh jadi hitung-hitung nabung, peribahasa. Tapi kan semua orang pingin duluan. Memang ibu dapat sekarang, tapi kadang-kadang jual habis weh. Tinggal mayaran manganing 9. Arisan RT, RW, PKK, pengajian, nganterin anak, nganterin cucu, arisan keluarga, arisan alumni umroh, arisan alumni SMA. Tiap bayar pap arisan, pas bayar mah bilang pap arisan, pas menang jarempe. Belum cicilan ini, cicilan itu. Makanya kayak ngaji di kita ya udahlah ngaji aja, jangan banyak-banyak nyicil-nyicil riweuh. Jilbab pakai aja yang ada lah, jangan yang mewah-mewah lah. Ya. Jadi artinya jangan jadi gara-gara jilbab akhirnya aduh saya mah malu. Kenapa ibu malu nggak punya jilbab kayak gitu? Udah yang ada aja ya nggak? Nah ini yang harus kita luruskan. Jadi pengajian hari ini kadang-kadang banyak yang teramat tuh gara-gara itu Pak. Seragam ya. Bukan tidak boleh pakai seragam, boleh-boleh saja. Tapi jangan jadi beban. Kemampuan orang berbeda-beda Bu. Ya nggak? Makanya saya kadang-kadang suka nggak enak hati juga kalau ngaji teh ada grup-grupan. Ini mah grup elit, grup eksklusif. Enggak lah, sama aja. Saya punya teman, kenapa nggak pernah mau ngaji naon dan ini hungkul hari itu. Memang kenapa dengan nenek-nenek masalah? Begitu juga yang nenek-nenek, kenapa ibu nggak pernah ngaji di sana? Ah naon eta mah budak ngora, era abi mah geus kolot. Jadi kenapa jadi minder? Kita semua sama kok di hadapan Allah. Ini yang jadi beban itu kadang-kadang begitu. Nah, jadi nikmati syukuri apa yang ada. Yang suka mengeluh itu yang jadi beban, tidak bahagia dia. Ya. Tapi orang yang qanaah dalam tasawuf, menerima apa yang ada, mensyukur apa yang ada, itu bahagia, enjoy. Makan dengan apapun enjoy ya, nggak usah jadi ngeluh. Ya nggak? Hari ini ibu makan dengan gepuk Cilambani, alhamdulillah. Besok nana ayam goreng Suhardi bagus. Lusanya dengan sate Maranggi Cibungur saya. Ya nggak? Kalau misalnya nanti hari berikutnya sop buntut Dahapati bagus. Ya, artinya tidak usah macam-macam lah, satu macam aja, yang penting mantap. Daripada banyak sampai 4 macam tapi usianya kerewet, terus gaji, kulit, terus surawung weh. Jadi jangan terlalu banyak macam-macam di situ. Bapak punya anak berapa? 5, alhamdulillah. Jangan mengeluh ya mata gimana ya anak saya. Terus kenapa? Yang pertama sekarang kuliah, yang kedua ke SMA, yang ketiga ke SMP, yang keempat ke SD, yang bungsu ke TK. Apalagi yang sebentar lagi yang muda mau melahirkan. Dan kata dokter Harnirono harus disesar. Coba disesarnya harus di Melinda. Ustaz gimana nya? Paling Ustaz jawab gimana? Nyeteuing atuh. Anak-anak siapa nah jadi riweuh. Ibu punya suami seperti apa, apapun adanya nikmati syukuri, yang suka ngeluh. Ustaz gimana ya suami aku kenapa udah nggak kerja sekarang terus nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, marah-marah terus nyuruh, kerjaan teh tidur, ambek-ambekan, primere duit tara idahar beuki. Paling kita bilang ibu bersabarlah. Siti Asiyah juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Firaun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu sabar, anggap keur ngurus Firaun. Nah, jadi artinya pentingnya di sini nih, qanaah harus bener, harus bersyukur. Enjoy aja, nikmati apa yang ada, itu yang bahagia mah Bu. Ya. Jadi jangan sampai kita membebani diri.
Nah makanya kalau yang sekarang punya hutang segera lunasi, setelah itu hanya punya hutang lagi, sok bu bahagia. Ya. Jadi kalau selama kita banyak hutang, punya hutang mah sok tenang pak, usah dikejar-kejar we terus aduh. Memang semacam maaf terkadang ya, mungkin di satu sisi pakai kartu kredit itu enjoy, kalau belanja enak ya, kalau pas belanja sih ke mall pakai kartu kredit gasak barangnya. Begitu bayar gesek kartunya. Begitu pulang ke rumah gosok dadanya. Apalagi kalau sudah tagihan, apalagi kayak nagihnya nggak sopan ya nggak. Suka nyeri teh apa ya. Nah makanya kembali kepada yang tadi, mari kita hidup apa adanya. Mari kita bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan, itulah qanaah dalam tasawuf. Ya. Jadi tidak memikirkan sesuatu yang belum ada dalam genggaman kita. Udah, nikmati syukuri apa yang Allah berikan saat ini. Itu. Lalu yang kedua, ketika Ibnu Abbas ditanya, yang kedua apa sih kriteria kebahagiaan dunia itu? Yang kedua adalah jauzun solihun, punya pasangan yang soleh. Ini juga jadi kriteria Pak. Ya, bapak punya istri solehah, ibu punya suami soleh. Nah cuman pertanyaannya suami yang soleh itu yang kayak gimana, istri yang soleh itu yang kayak gimana, ini harus paham. Coba banyak orang yang menyatakan bahagia itu kalau punya istri cantik, punya suami ganteng. Waduh pak, punya istri cantik hari ini rada gegebegan pak. Ibu juga punya suami ganteng rada gegebegan, masih muda ibu. Mengening saingan ibu di luar banyak, dari sisi usia lebih muda. Ibu 60, 50 itu 25. Dari sisi kecantikan ibu itu cantik banget. Ibu guys. Dari sisi ilmu dia hafal 30 juz Al-Quran. Ibu. Dari sisi ibadah dia rajin tahajud Jom Senin Kamis. Ibu. Nah, ini masalahnya. Ya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah menuntut istrinya solehah, tapi Rasul memberi contoh. Ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Akulah yang pertama melakukan kewajiban sebelum menyuruh orang lain. Makanya Rasulullah ketika beristrikan Khadijah, padahal dari sisi usia waktu menikah itu Rasul 25 pak, Siti Khadijah 40, tapi bahagia. Dan di situ luar biasa Siti Khadijah mengayomi Rasulnya ya. Salah satu kebiasaan Khadijah itu ibu mengelap keringat Rasul. Jadi kalau Rasul pulang dari mana dilap keringatnya seluruh tubuhnya. Coba ibu bisa nggak meneladani Khadijah mengelap keringat suami? Jangan sekujur tubuh lah, minimal keningnya aja. Kalau suami ibu sedang makan keluar keringat, maaf sayang ada keringat. Pakai tisu, pakai sapu tangan, ada nasi nempel, maaf sayang nasi nempel. Kalau suami ibu sudah sepuh ngacai, maaf sayang ayah acai. Ini maka kadang-kadang suami sedang makan keluar keringat, udah hari meningesang. Ada nasi nempel dibakal ke kantor. Sampai yang paling hebat, Siti Khadijah itu ngantarin makanan ke Gua Hiro, bayangin bu. Ke Gua Hiro itu naiknya hari ini 1,5 jam. Luar biasa. Tapi di sisi lain Rasul menikah juga dengan Aisyah. Pada saat itu Rasul 50 tahun, Siti Aisyah 9 tahun pak. Jaraknya jauh. Makanya di situ karena faktor usia juga Aisyah yang sering dimanjakan, sering jalan. Ini penting pak, ngajak jalan. Jadi bapak kalau ke gazebo jalan pagi sama istri, bapak olah-olangan. Iya jalan-jalan olangan, ngalamun di gazebo teh nalih bapak nuju naon. Ibu mana? Dipusdai olangan, bawa istri. Ibu juga kalau kayak ke mall belanja teh sama suami, atuh olangan we. Ini, ya. Jadi Rasulullah sering memanjakan, bahkan yang paling sering itu yang paling enak apa? Rasul membacakan Al-Quran, lalu Aisyah duduk di pangkuan Rasul di lahun ibu. Indah bingit. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Aisyah duduk di pangkuan Rasul.
Aduh. Ibu pernah nggak duduk di pangkuan suami sambil dibacain Quran? Kenapa ya kita sulit? Faktor usia, Pak. Jadi waktu Rasulullah 60 tahun, Aisyah itu 19 tahun, Bapak. Coba gara Bapak cari istri yang 19 tahun. Lucu teh, Pak. Da ini mah tuh da Bapak 60, istri Bapak 54 nya gitu teh karek dikege. Naon itu naon. Ya. Nah, jadi setidak-tidaknya suami yang soleh itu, kalau kata Nabi, yang pertama membimbing agama, Pak, menuntun istri dan keluarga ke surga. Yang kedua memenuhi nafkah lahir, dan yang ketiga memenuhi nafkah batin. Jadi bahagia kalau punya suami bisa membimbing agama, ngajak sholat, ngajak saum, sunat. Mam jangan lupa bayar zakat, mam kita umroh yuk. Aduh indah banget tuh. Apalagi pulang dari Masjid Nabawi jalan berdua sama suami, ibu. Bila pulang sembahyang selalu jalan berdua. Makanya lewat toko emas itu teh. Ibu teh nunjukin sama suami, sayang eta liontin menilucu. Kalau suaminya yang cerdas, Pak, nggak usah di ini lagi. Padahal istri nggak minta kan, cuma nunjukin lucu. Tapi suaminya cerdas. Oh ayang pingin sok atau ambil obat. Tapi kalau suaminya tidak cerdas, istrinya sudah nunjukin, sayang eta lucu. Lempeng ibadah lempeng. Ya jangankan di sana, di sini juga ibu jalan-jalan ke BIP, ke Trans Studio. Ibu lihat sayang eta tas papilon model baru menilucu ya. Kalau suaminya, oh ayang pingin suatu ambil yang warna biru persib sama warna coklat. Sekalian sayang itu dompetnya bagus tuh. Tapi kalau suami tidak cerdas mah, yang eta tas menilucu kan gak minta istrinya juga langsung. Kayak di Kota Kembang loba. Nah, Bapak dan Ibu jadi membimbing agama. Yang kedua memenuhi nafkah lahir. Antut imah idza ta'imda, berikan istrimu makan jika engkau makan. Antak suha idza kasaita, berikan istrimu pakaian jika engkau berpakaian. Wala tuqabi, jangan menghina. Wala tadribil wajhah, jangan memukul wajahnya. Wala tahjad ila fil mabit, jika engkau marah kepadanya jangan keluar dari rumah. Bahagia Pak istri kalau sudah dipenuhi itu. Jadi ibu-ibu makanan apapun itu kewajiban suami beli makanan teh. Makanya Bapak harus lebih cerdas, istri Bapak teh suka-sukanya apa. Kalau istri Bapak darah tinggi udah tuh Pak, jangan dibeliin asin wae. Antak suha idza kasada, berikan semua pakaian yang kau berpakaian. Yang disebut pakaian bukan hanya baju di situ. Seluruh kebutuhan istri adalah kewajiban Bapak sebagai suami, dari mulai jilbab sampai ke kaos kaki. Jadi Bapak melihat jilbab si mamah teh warnanya teh jelas, sok atuh beliin. Kalau motifnya mau motif bunga, motif apa ya mah bunga lain, polos henteu. Dan ternyata bunga-bunga teh ngurut naon, urut cai hujan. Beliin sama Bapak, jangan yang mahal-mahal ya, yang standar lah, Dine, Giok, Huzaimah, Melika. Mukena lihat. Sampai maaf Pak, Bapak ingin istri Bapak tampil cantik, harum, dimodalin sama Bapak. Cicing tengomen. Ya. Jadi ini mah ke istri nuntut mama teh harus cantik atau soleh, tapi ke Bapak nggak pernah. Jadi Bapak teh langsung cerdas begitu. Mama kenapa pipi mama teh rada kasar, jangan banyak omong. Langsung bawa ke Natasha. Atau yang baru di situ di Jalan Badan MS Glow. Perawatan wajahnya ke Dr. Asmiala di Cibadak nomor 3. Atau langsung ke Dr. Muslimah di Pondok Indah Jakarta. Bapak lihat istri Bapak, nah kaki nate banyak perpecahan antar suku. Ya mini pedi lah, jangan yang salon yang itu, yang biasa aja lah, ke Roger aja di situ. Ya, jadi jangan hanya ngeritik, mama teh kunaon sih kaki, kalau istri Bapak rada-rada bulut gitu ya, rada-rada badak, so ku Bapak tuh sina yoga, sina jumba, sina apa. Ini mau menuntut penampilan istri, ingin cantik, harum, tak seperti harum. Ibu harum biar harum apa, beliin atuh. Parfumnya apa, Rexonanya atau apa. Ini.
Maaf ya Bu ya, ini sedang ngaji supaya soleh suami ibu. Ustaz ada teteh kudu duit. Iya, memang kudu duit bisa gratis. Tapi kembali kepada kemampuan, yang penting semaksimal mungkin. Termasuk kebutuhan batin. Dari artinya terkadang istri itu tidak hanya butuh materi saja Pak, kebutuhan batin, sentuhan-sentuhan mesra, ungkapan-ungkapan terima kasih, mohon maaf. Bu, senang gak kalau suami bilang terima kasih? Sayang, makasih ya udah masakin papa, enak banget sayur asemnya. Kira-kira Bu pingin masak lagi gak besok? Ibu, suami ibu minta maaf tapi sambil ngasih uang. Sayang, maafin ya hari ini mah uang belanjanya cuma 500.000. Tapi minta maaf. Sayang maaf ya, papa belum bisa beli baju yang bagus, ini aja ya. Beli bahannya ya. Terus coba jahit di sana. Cukup nggak untuk jahit 1,5 juta? Ini buat grabnya 500.000. Udah gitu teh minta maaf. Termasuk maaf ya, ketika kita memenuhi kebutuhan istri pun itu adalah membahagiakan istri. Jadi bapak-bapak, istri kalau kurang disentuh, kurang dibelai, kurang diusapin punggungnya suka rada tegang Pak. Coba sama bapak sering dibelai rambut, diusapin punggungnya, disun keningnya, itu akan beda. Bahagia dia. Tapi kalau istri jarang disentuh, jarang dipegang, jarang dibelai rambutnya, hari-hari suaminya tidak pernah bilang terima kasih, bahkan ngeritik, itu angan hasil mangan lode. Bapak menjawab sejujurnya aja bikin nggak enak Pak. Pap gimana sambal enak nggak? Bikinan mama bapak bilang pangset. Langsung oh gitu yos anjing matong nitah aing. Ibu juga sama. Biar suami bahagia, ibunya mesti soleha. Sedangkan kriteria yang salah itu kata Nabi khairun nisa sebagaimana imratun in nazar tasarrut. Kalau ditatap sama suami pika bungahan, pika resepen, pika lucuan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Ucapannya santun, sikapnya ya. Makanya kalau perlu belajar ya semacam bagaimana ibu belajar berbicara. Ada Bu, cara berbicara seperti apa diatur, nggak asal ucap. Kalau suami nanya jawabnya mesti gimana? Ma. Kalau suami manggil mesti jawab apa? Ma. Kalau dipanggil itu menghadap dulu baru bicara. Itu dalam pelajaran etiket sok ada kan Bu ya? Mama, tek. Kalau sudah dekat baru, iya Pak, ada yang bisa mama bantu gitu. Ini mama, ibu sedang di lantai 2. Mama, oi. Mama kacamata papa di mana? Yang belajar etiket itu menunjukkan sesuatu dengan 5 jari. Sebelah sana Pak. Biarin mama ambilin. Itu. Ini mama kacamata di mana? Angger pohoan. Cek aing oge talian atuh. Teangan we olangan. Nah itu teh kadang-kadang tidak betah di rumah suasana begitu teh. Ya, makanya itu. Ya. Begitu juga dari sisi pakaian, cobalah di depan suami teh pakaian teh yang indah, harum, ya enggak? Jangan keondangan meni harum di depan suami anggar mun teu balsem press care. Apalagi sering pakai salompas di kepalanya rudet ya. Ibu, atuh da Ustad liur ya teh, ku liur ku naon atuh? Mun ieu salompas di dieu gara dina tonggong koyong. Ini eta jaba eta tangan diperban dia. Jaba dina telinga aya kapasan lah. Jadi ibu pakaian juga depan suami yang rada inilah atau yang rada matching lah. Kan ibu juga kalau mau ngaji keondangan bajunya bagus, kenapa depan suami jadi asal-asalan? Mau keondangan bagus depan suami si jimat. Dasar yang gambarnya kembang-kembang. Pasti naik tanah teh bolong deh. Sebau nage teh bau naon.
Akhirnya suaminya nggak betah di rumah dan motifnya teh kembang-kembang dasar teh sama dengan spray. Begitu suaminya keluar, "Pap, ka mana?" "Ka taman bunga." Jadi ibu termasuk maaf ya kalau diperintah taat. Nah ini. Jadi istri yang salah itu kalau diperintah sama suami, suaminya itu menyuruh sesuatu, minta tolong sesuatu dan tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ibu mesti taat. Tapi kalau suami bilang bukalah jilbab teh ngewa, itu jangan diturut nggak apa-apa. Tapi kalau suami misalnya minta tolong sesuatu, "Mam, kopi mam, siap." Sekalipun di rumah ibu ada asisten rumah tangga, ada bibi, tapi itu ladang amal. Itu masih sudah jelas. "Mam, kopi susu." "Ya siapa?" Wah, bawa kopinya juga tek gitu. "Pap, manis enggak?" Terus ibu teh duduk di lahunan bapak. Aduh. Subhanallah. Ya. Ya, "Mam, kopi gula nanti mana?" Kalau enggak, "Mam, kopi." "Bibi, kopi." "Mam, nasi goreng." "Bibi, mami pakai telur." "Bibi, mam, peluk." "Bibi." Teh itu teh bikin tidak bahagia ibu kalau di rumah kayak gitu teh. Ya. Wa in gibda anna habwadat nafsa wa barja, kalau suami tidak ada jaga diri, jaga kehormatan. Ya, jangan suka melakukan sesuatu tanpa izin suami. Suami teh senang kalau ibu amanah di rumah menjaga diri, menjaga kehormatan. Nah, bapak dan ibu itu diantaranya kalau kita bahagia itu kalau punya pasangan yang soleh. Yang ketiga, auladun abror, anak-anak yang soleh. Bu, berapa putra? 7. Di mana aja bu? Alhamdulillah. Anak saya yang pertama waktu kecilnya suka perang-perangan, sekarang teh jadi jenderal, jadi kepala staf angkatan darat. Yang kedua mah suka suntik-suntikan, sekarang jadi dokter, jadi direktur rumah sakit pusat Pertamina. Yang ketiga mah perempuan, cuman suka menjahit, sekarang teh buka konveksi, karyanya gua 15.000. Yang keempat mah suka ngaji, sekarang jadi kiai, santrinya 5.000. Yang kelima lagi menyelesaikan S3-nya di Mesir. Yang keenam lagi mesantren di Gontor. Yang bungsu sekolah dekat di sini di Alfa Century. Nikmat nggak bu? Bahagia. Coba yang satu lagi, Pak, bu, anak berapa? 7 di mana? Yang pertama teh baru dipindahin dari Cipinang ke Nusa Kambangan. Yang kedua lagi proses persidangan di Kebonwaru. Yang ketiga perempuan nggak tahu tinggalnya di mana, nggak jelas. Yang keempat jadi jeger di Lewi Panjang. Yang kelima jadi bandar narkoba. Yang keenam overdosis. Yang ketujuh nggak tahu tuh. Yang bungsu teh sakit-sakitan aja molohok. Udah bisul lagi 17 hiki. Kebayang nggak? Jadi ternyata Pak, anak harus diperjuangkan biar soleh. Ya, sekolah. Jadi ibu-ibu jangan merasa sayang kalau untuk anak biaya sekolah, biaya apa, nggak apa-apa sok. Nah, makanya bahagia kalau kita punya anak keturunan hafal Al-Quran, ya nggak? Ya kadang-kadang maaf, walaupun mungkin dari aspek materi biasa-biasa saja, tapi dengan akhlak dia luar biasa, lagi udah berumah tangga. Ya, tapi kadang-kadang ibu, ya begitulah anak kalau udah dewasa diambil orang, diambil suaminya. Ibu teh sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, ngurus, nyokolakeun, begitu sudah nikah. Anak ibu perempuan, besok nanti dibawa ke Papua. Kumaha ibu? Kalau punya anak laki-laki, ibu udah mengandung, melahirkan, menyusui, udah gede, udah sarjana, punya kerjaan, gajinya gede. Begitu nikah sama istrinya terus. Gimana hati? Apalagi masih serumah bawa martabak, ibu jempe kira ke kamar weh. Ibu teh kira lanjut TV di situ. Kumaha ibu? Memang da ibu ge enggak pingin martabak kan eta ningali eta tah. Bari seselumputan teh kira. Jadi kadang-kadang anak seperti itu, Pak. Maka bahagialah bagi bapak dan ibu punya anak-anak yang soleh. Yang keempat, lingkungan pergaulan yang soleh, yang kondusif. Pas bu, kalau ibu bergabung dengan komunitas pengajian, suka di masjid,
pengajian. Setidak-tidaknya yang kita baca Al-Quran, yang kita obrolkan kebaikan. Ada ajakan sedekah, ada ajakan amar ma'ruf nahi mungkar, luar biasa. Tapi kalau salah gaul repot, Bu. Ya. Makanya hati-hati dengan pergaulan al-musahabatu tasrikut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Kita bergaul dengan siapa? Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang justru tidak menuntun kita ke surga. Tapi kalau yang ngaji, yuk kita ngaji, oh udah waktunya salat, kita salat dulu. Ini luar biasa indah. Yang kelimanya adalah rizkun halalun thayyib, rezeki yang halal dan baik. Jadi bahagia kita kalau kita memiliki rezeki yang halal dan baik. Jadi bukan yang banyak, kalau tidak halal untuk apa? Ya. Halal dan baik. Biar sedikit tapi halal, untuk apa banyak kalau tidak halal? Sebab yang akan membawa kebahagiaan itu adalah rezeki yang halal dan baik. Belum tentu rezeki yang banyak mah, Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa menyesal, kenapa ya rezeki saya cuma segini. Allah Maha tahu, dengan Allah yang mengatur rezeki. Yang jelas Bapak dan Ibu, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, terkadang banyak orang yang sudah dikasih apa-apa sama Allah tapi ibadah malah menjadi kurang. Jadi ternyata harta yang banyak tidak membawa dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hartanya banyak tapi aneh, ibadah haji belum, umroh belum, kurban nggak pernah, sedekah anak yatim nggak pernah. Lalu untuk apa harta yang banyaknya itu? Hanya dipakai untuk koleksi bikin rumah terus, beli mobil terus. Pas ditanya udah haji belum nih, gimana? Pernah umroh enggak pernah. Pernah sedekah ke anak yatim enggak. Nah, ini juga akan jadi masalah nantinya. Yang keenam adalah ilmu yang bermanfaat dan semangat menuntut ilmu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah masih ada rasa semangat untuk menuntut ilmu, pingin tahu, pingin ngaji, itu tuh orang yang bahagia. Termasuk Bapak dan Ibu ilmunya bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat itu baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya. Seperti Ibu ngaji hari ini, 7 kriteria kebahagiaan disampaikan kembali kepada anak-anak, kepada suami, Bapak kepada istri, kepada cucu, ini berarti bermanfaat. Ya. Jadi yang keenam ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketujuh adalah umur yang barokah. Apa sih maksud umur yang barokah itu? Jadi dia dikasih waktu sama semua manusia, dikasih waktu 24 jam sehari. Dari mulai Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, dan kita semua rakyat biasa, Bapak Ibu dikasih waktu sama 24 jam. Yang membedakan kita adalah selama 24 jam itu ngapain. Kalau Bapak Ibu udah bangun jam 2, jam 3, tahajud, sholat sunat yang lainnya, sambung sholat subuh, habis sholat subuh zikir, ngaji Quran, beres ngaji, beberes. Yang nyuci piring, ngampel, yang sasapu. Beres itu sholat duha. Beres sholat duha mungkin ada pengajian hadir. Kalau Bapak mungkin bekerja aktivitas. Jadi artinya Bapak dan Ibu waktunya itu jelas dipakai. Jadi dengan keluarga kumpul, dengan tetangga gaul, majelis salim hadir, tahajud tiap malam, sholat tepat waktu, itu barokah. Tapi ada orang dikasih waktu 24 jam, tahajud nggak bisa, subuh kesiangan. Zikir tidak pernah, baca Quran tidak sempat, duha tara, di rumah ngepel, tara, nyeseh, nyuci piring, tara. Ulin we. Bapak-bapak dikasih waktu 24 jam. Ternyata tahajud nggak bisa, subuh kesiangan, zikir tara, sholat duha enggak, tahajud enggak. Ngobrol we sama udud. Jadi waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, makanya dari itu Bapak dan Ibu, bagi kita waktu harus digunakan sebaik-baiknya. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau kita punya 7 hal itu dijamin bahagia. Coba dicek, hati kita sudah bersyukur belum? Ibu mau ngeluh deh mau? Bu, tidak akan kukulutus kalau diangkut macet mau? Enjoy we, kenapa jadi marah-marah? Ya gak? Yang kedua, mudah-mudahan pasangan kita soleh soleha. Yang ketiga, anak-anak soleh soleha. Yang keempat, lingkungan pergaulan. Yuk,
Jadi jangan suka salah gaul, repot kalau salah gaul mah. Ya. Bapak-bapak hati-hati Pak, salah pergaulan hari ini ngeri. Anak-anak kita, cucu kita di mana bergaul mereka? Di komunitas pengajian bukan. Ini harus hati-hati. Termasuk rizkinya halal dan baik. Mudah-mudahan ya, sedikit-sedikit tapi rezeki kita halal dan baik. Ilmu bermanfaat dan umur barokah. Nah itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Sedangkan wa fil akhirati hasanah itu adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi kebaikan di akhirat itu adalah dapat ridho Allah dan dapat surga Allah. Makanya diakhiri dengan waqina adzabannar dan bebaskan kami dari api neraka. Jadi sesungguhnya yang sukses bahagia di akhirat itu yang itu paman juziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah sukses. Jadi orientasi kita ke sana Pak. Ya. Hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan endingnya nanti surga. Nah makanya jangan suka ingin bersenang-senang di dunia dulu, nanti akhirnya repot di sana. Makanya mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kajian inilah memotivasi diri kita. Jadi kalau berdoa itu jangan hanya sekedar doa amin, amin, tapi mantapkan itu. Ya dengan menyebut amin juga mantapkan. Itu orang sedang berdoa apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Aduh. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tetap kita istiqomah dalam ibadah dan tentunya bagaimana kita berupaya untuk senantiasa memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim. Insya Allah kebahagiaan akan datang kepada kita semuanya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana hukma wal hikmah bis solihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullahu ahsanal jaza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian dan paparannya kepada Bapak Kiai. Sekarang mohon maaf mungkin ada dialog apa enggak? Ada dialog tanya jawab ya. 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini kami mendapat pencerahan tentang kebahagiaan, terutama kebahagiaan di dunia. Dan ini tampaknya kalau saya simak ini menyangkut tentang kebahagiaan keluarga Pak. Memang kalau kita perhatikan ya Pak, untuk menyatukan 2 orang di dalam keluarga itu tidak mudah Pak. Karena masing-masing mempunyai sifat individual. Sehingga bisa dikatakan mudah dan bisa juga dikatakan sulit. Nah ini di dalam perjalanan rumah tangga ini biasanya terjadi liku-liku dan masing-masing selalu mempertahankan kemauannya, sifatnya yang sulit atau mungkin tidak mudah untuk menyatukan paham ini sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga itu agak mengalami atau tersendat-sendat, Pak. Nah ini tadi saya katakan bahwa pasti ada kelemahan dari masing-masing individu ya Pak ya. Mungkin kalau saya ini karena sudah melampaui batas umur, jadi mungkin tidak apa ya Pak. Mungkin ini yang perlu diperhatikan itu sebenarnya di dalam rumah tangga, di dalam kelemahan-kelemahan itu harus bagaimana
sehingga rumah tangga ini utuh, kemudian membentuk keluarga yang sakinah. Nah ini Pak, jadi yang perlu kami inginkan untuk membentuk keluarga yang seperti itu bagaimana Pak? Memang tadi dasarnya yaitu harus memiliki 7 dasar tadi. Tapi kan tidak, saya katakan tidak semuanya orang itu pasti baik, bagus ya Pak, ada kelemahan-kelemahan. Itu Pak yang saya tanyakan, terima kasih. Yang lain? Oh, satu pertanyaan aja, Bang. Terima kasih Ibu ya, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu memang menjaga keutuhan rumah tangga itu luar biasa lah. Apalagi sudah mengedepankan ego masing-masing. Nah ini, nah memang Rasulullah SAW ketika khutbah nikah, ya, ketika itu Fatimah putrinya nikah dengan Ali, maka wasiat Rasul itu ketika khutbah nikah apa? Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jadi kalau dengan bahasa sekarang adalah selalu membingkai rumah tangganya dengan ketahanan agama. Jadi memang yang paling sangat mendasar untuk menjaga keutuhan itu adalah pemahaman keagamaan yang mantap. Ya. Di samping itu bukan sekedar paham, tapi dia juga memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama itu. Dan itu jangan hanya sepihak, mesti dua-duanya sebetulnya. Itu yang akan membawa kebahagiaan itu. Yang jadi masalah itu kalau suaminya soleh, isinya durhaka. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Atau istrinya soleha tapi suaminya durhaka, keluarga Fir'aun itu. Atau suaminya durhaka, istrinya durhaka. Nah ini keluarga Abu Lahab. Tapi yang paling hebat ada yang suaminya soleh, istrinya solehah. Keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama, makanya Nabi dalam pesan-pesan moralnya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumahmu dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, nawiru buyutakum bis-sholah, terangi dengan sholat. Jadi ternyata bingkai yang pertama harus dipegang oleh pasangan suami istri adalah bingkai takwa. Yang kedua, birrul walidain, hormat kepada kedua orang tua. Sudah menikah berarti sama mertua juga. Dan yang ketiga adalah dengan doa. Walaupun memang jangan pernah bosan-bosan ya Bapak Ibu ya, berdoa kepada Allah terus. Misalnya Ibu punya suami anu rada heuras, rada teu asok ya Bu ya, di satu sisi udah aya we anger mun panyakitna kitu. Sementara kita tidak bisa bilang doakan. Doa istri itu makbul. Ya. Doakan Ibu. Apalagi kalau beliau tidak tahu sedang kita doakan. Misalnya sedang tidur suami ibu ditatap, subhanallah Bapak, cukup lelah engkau mungkin selama ini. Didoakan Bapak sing panjang umur sehat. Doain Papa tambah soleh dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga Bapak punya istri anu marah kadawang teh. Tahu sedang tidur tatap, subhanallah, mama teh cantik, soleh, panjang umur mah sehat walafiat ya, tambah solehah mama, gitu. Istri sedang tidur teh didoakan Bapak, bukan istri sedang tidur teh malah ditutup, ya Allah, ya istri saya sih gakil, gitu. Nah itu jangan ya. Nah itu mungkin Bu Haji ya, jadi tetap Bu pemahaman. Jadi intinya apa, ikhtiarnya aja ini, terutama ini pasangan-pasangan muda ini ya. Jadi kadang-kadang justru yang suka labil itu di pasangan-pasangan muda ini suka banyak ini. Makanya tapi insya Allah dengan ketahanan keagamaan sekarang, makanya sekarang kita di Kementerian Agama juga berupaya sebelum menikah itu ada kursus calon pengantin, ya diupayakan. Jadi ada istilah itu teh maksudnya apa? Supaya orang mau menjalani rumah tangga teh ada bekal lah, ya dibekali dulu. Kadang-kadang kalau nggak dibekali, jangankan menjalankan aturan, mandi adu saja nggak tahu gimana coba. Mau berumah tangga begitu ditanya gimana kalau cara mandi wajib gimana, nggak tahu masa. Nah ini jadi karena mungkin nggak ngaji ya. Tapi sekarang di KUA juga kita berupaya ya Bu ya. Ya setidaknya bekal, tapi yang paling penting kesehariannya, insya Allah. Itu mungkin Bu Haji ya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga
Itu saja. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.